Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak, Ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada, alhamdulillah kita hari ini bersama dengan seorang sahabat, guru kita semua, S1, S2, S3 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, spesialis dalam bidang akidah. Kebetulan yang mau kita bahas ini adalah terkait tentang salah satu dari permasalahan-permasalahan akidah. Sebelumnya kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Barakallah. Ustadz Dr. Amri Fatmi. Mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat. Masalah yang ingin kita tanyakan banyak beredar di medsos terkait tentang pembahasan wahdatul wujud. Apa makna, apa yang dimaksud? Wa ma adraka ma wahdatul wujud. Baik, Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang kita muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, barakallahu fikum. Guru kita bersama, kami senang pada malam ini membersamai, duduk sebentar sharing bersama tentang paham wahdatul wujud, ya. Karena wahdatul wujud ini sebenarnya adalah dia tinjauan filosofi sekali. Dia sudah ada sebelum kita katakan datangnya Nabi Muhammad SAW, pemahaman ini, ya. Wahdatul wujud sudah ada sebelum Islam. Ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita katakan begitu. Alias sebelum datangnya Nabi Muhammad dengan membawa risalah Islam. Dikenal dalam istilah filsafatnya itu kan panteisme. Panteisme ini adalah merupakan suatu pemahaman tentang bahwa Tuhan itu tidak memiliki wujud spesifik, tetapi Tuhan itu boleh menjelma dalam segala bentuk yang terlihat. Jadi dia tidak terpisah antara Khalik dengan makhluknya, itu tidak terpisah. Tuhan tidak ada istilah Khalik dengan makhluk. Jadi dia tidak bisa dipisah antara Khalik dengan makhluk, tapi dia menyatu. Sehingga kemana kita tunjukkan, kemana kita lihat, kemana kita pandang, maka itu adalah Tuhan juga, fisik. Bagian daripada Tuhan. Dalam bentuk fisik. Maka pertanyaannya, apakah ini fisik atau non fisik, materi atau bukan? Nah, secara pemahaman filsafat, wahdatul wujud atau panteisme ini hanya dipahami dalam bentuk maddiyah, fisik, yang dipahami dalam bentuk fisik saja. Jadi pokok kayu Tuhan. Ya, itu boleh merupakan mazhar daripada Tuhan, penjelmaan daripada Tuhan yang penjelmaan yang berbeda-beda. Tuhan menjelma jadi pokok kayu. Terus Tuhannya sendiri di mana? Nah, Tuhan itu adalah wujud yang kulli, wujud yang sifatnya general. Tuhan itu gimana cara diketahui? Diketahui yang melalui penampakan yang ada. Nah, makanya kalau boleh kita katakan ada 3 teori tentang penciptaan itu sendiri atau adanya makhluk hidup. Teori yang pertama seperti dalam Islam, yaitu kun fayakun. Allah menciptakan sesuatu menciptakan sesuatu, ada khalik, ada makhluk diciptakan dengan kun fayakun. Ada lagi di sana sifatnya adalah emanasi, pelimpahan. Jadi bahwa makhluk yang ada ini, yang terlihat ini adalah wujud pelimpahan daripada Tuhan. Limpahan dari Tuhan. Pelimpahan. Teori itu kedua. Teori emanasi. Itu banyak dianut oleh para filosof Yunani sampai kemudian mempengaruhi filosof-filosof Islam juga. Itu dia Nazariyatul Faid itu. Nazariyatul Faid itu. Kalau Isyraq, kemudian setelah itu Nazariyat Tajalli. Yang ketiga. Ini yang ketiga namanya teori tajalli. Nah, teori tajalli ini adalah yang menyatakan bahwa makhluk itu adalah tajalliyat daripada Tuhan itu sendiri. Nah, ini di sini kemudian teori panteisme masuk. Teori daripada wahdatul wujud itu masuk. Nah, jadi dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, Tao juga, kemudian Sikhisme juga, itu agama-agama yang sangat tua ya dalam peradaban Islam, itu sudah ada pemahaman panteisme. Sekali lagi, panteisme atau wahdatul wujud dari mana asal panteisme ini, dari mana datangnya?
Ya, sudah ada dalam sejarah manusia, dalam sejarah sebelum Yunani bahkan. Karena Hindu itu sendiri kan jauh lebih tua. Tapi kemudian masuk dalam dalam filsafat Yunani juga, dalam sebuah ada sebuah aliran yang namakan dengan aliran Neoplatonisme, itu juga adalah masuk tentang masalah panteisme. Panteisme bukan monoteisme. Bukan. Jadi, kalau monoteisme itu dia memahami adanya profil Tuhan yang nampak sekali berbeda sama makhluknya. Terserah Tuhannya itu apa gitu. Panteisme ada sosok, ada Tuhan. Lalu Tuhan menjelma menjadi sungai, menjadi matahari, begitu. Ya, jadi untuk dikenal Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu dalam pemahaman panteisme ini adalah Tuhan itu kan nggak bisa dikenal oleh makhluk, nggak bisa dikenal oleh yang selain Tuhan. Kemudian tidak ada yang dalam wujud ini, tidak ada yang lain kecuali hanya ada satu. Kenapa? Itu teori asalnya itu. Teori asal bahwa tidak ada la wujud illa Tuhan gitu ya. Tidak ada yang wujud yang sebenarnya kecuali adalah Tuhan saja. Sedangkan yang lain ini adalah penjelmaan daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa dia tidak simpel aja gunakan penciptaan? Nggak bisa. Kalau ada penciptaan, ada dua entitas. Ada khalik, ada makhluk. Itu ada dua entitas. Nggak boleh ada dua? Kalau panteisme tidak ada dua entitas. Dia satu entitas saja. Maka ketika kita melihat, ini kan ada bintang, ada matahari, kemudian ada makhluk hidup yang kita lihat berjalan di bumi. Ini kan semua berbeda-beda dong. Entitasnya banyak gitu. Dalam panteisme atau wahdatul wujud, itu dianggap adalah yang ada hanya satu, itu teori asalnya. Nggak boleh ada yang lain. Maka Tuhan dengan makhluknya, jadi dalam teori kita makhluk ya, tapi Tuhan dalam makna mereka itu dengan apa yang terlihat ini adalah menyatu. Jadi kemana engkau tunjuk, maka di situ ada Tuhan. Apa saja yang disembah, maka di situ juga ada Tuhan yang asli juga. Nah, maka sebagai catatan penting, panteisme ini adalah merupakan lebih dipahami sebagai wujud daripada fisik. Sifatnya adalah madiyah dia. Fisik. Nah, itu sangat bahaya, makanya sangat kontroversi dengan Islam. Ya, ini pemahaman panteisme ini. Sangat kontroversi dengan Islam. Tidak mengakui adanya dua hal yang berbeda antara khalik dengan makhluknya. Bukan ajaran Islam. Bukan sama sekali ajaran Islam. Ya. Jadi kalau orang mengatakan wahdatul wujud dalam tasawuf itu adalah copy paste dari panteisme? Kurang tepat. Ada beberapa hal. Bedanya? Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa kajian tentang wahdatul wujud dalam tasawuf ini juga kajian yang lain lagi ya. Kalau kita tanyakan, jadi kalau demikian bagaimana ada istilah wahdatul wujud dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam ilmu tasawuf misalkan. Gimana itu? Nah, disinilah para ulama melihat bahwa ada nggak beda ya wahdatul wujud kalau dan tanda kutip di dalam Islam ya. Di dalam tasawuf ada bedanya menurut para ahli. Termasuk guru-guru kami di Al-Azhar menyampaikan. Saya bawa di sini misalkan ini guru saya waktu S1 Dr. Muhammad Fauqi Hajjaj. Beliau kafif, Maulana tidak bisa melihat. Jadi beliau sampaikan bahwa wahdatul wujud kalau boleh dikatakan di dalam Islam, di dalam tasawuf itu wahdatul wujud yang bukan maddi. Bukan materi. Bukan materi. Bukan benda. Kalaulah ada pemikir-pemikir wahdatul wujud ataupun ulama-ulama sufi yang nampak dilihat wahdatul wujud, tapi itu bukan materi, lebih kepada ruhi sifatnya. Itu yang menjadikan ada sedikit perbedaan di sini. Plus lagi, berarti kalau ada orang mengatakan saya ini adalah darah saya, daging saya, itu Tuhan, berarti panteisme. Kalau sampai orang awam memahami itu physically, materi, itu mengarah kepada panteisme dan itu menyesatkan orang. Bedanya kalau yang wahdatul wujud, yang tasawuf, dia bukan physically, bukan benda, bukan benda materi. Dia, ruhani dia, bukan materi, dan nggak bisa dibayangkan itu sebagai wujud daripada materi. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyampaikan pemahaman oplosan berarti. Iya, oplosan. KW-nya itulah, KW. Ataupun rusak hasilnya yang salah cetak gitu. Dan kalau itu dinisbatkan kepada Ibnu Arabi, bohong. Berarti dia tidak begitu memahami tentang masalah
teori ataupun pemikiran daripada Ibnu Arabi itu sendiri. Yang satu maddi, yang satu ruhi. Yang satu sifatnya adalah ruhi, jauh daripada maddiyah. Kalau yang ruhi gimana? Nah, kalau yang ruhi kita dapatkan dalam pemikiran-pemikiran ulama tasawuf ya. Ini kajiannya memang dalam ulama tasawuf, kalau kita boleh sampaikan ya. Masuknya pemahaman yang mengarah kepada wahdatul wujud itu setelah abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah. Ba'dal Ghazali. Ba'dal Ghazali. Naam, sahih, bizabt. Ba'dal Ghazali hatta lighayat sampai kepada abad ke-9. Sebelum itu mereka tidak pernah cerita tentang itu. Nah, untuk dilihat kecenderungan kepada wahdatul wujud sebelum itu, apakah ada? Mengarah ada, tetapi mereka tidak bisa dibaca sebagai wahdatul wujud seperti yang mengarah kepada nampak wahdatul wujud secara pasti. Seperti misalkan Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi kita tahu siapa beliau. Kemudian Imam Sahal Tusturi, kemudian Zunnun Masri ya. Itu adalah minal fatahil awal, kalau boleh kita katakan kan abad 34. Yang pertama yang mereka menjadi rujukan dalam hal ini. Nah, tentang kita ketahui kalau boleh kita melirik kepada pemahaman pendapat mereka, ada enggak ya dari pemikiran mereka dalam tasawuf yang mengarah kepada wahdatul wujud. Kalau kita melihat, nampaknya ada, tetapi nggak bisa kita tasrih betul demikian. Dari mana dimulainya? Dimulai adalah dari tentang fana. Ada nazariyat tentang masalah fana dalam ilmu tasawuf, ada wahdah. Di sini dimulai dari pembahasan ulama tasawuf termasuk Imam Junaid tentang menafsirkan tauhid itu sendiri. Jadi kan kita belajar ilmu tauhid secara kalami bahwa Allah itu wahidun fi zatihi, wahidun fi sifatihi, kemudian fi af'alihi, begitu ya. Jadi i'tiqad iman kita kepada Allah yang wahid secara zat, sifat dan af'al ya. Itu adalah tauhid kalami kita. Tidak ada sekutu dengannya, tidak ada yang menyerupai dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Udah, itu adalah lubbul tauhid dalam ilmu tauhid yang kita. Nah, tetapi ulama sufi mencoba untuk memahami makna tauhid dengan manha yang lain, dengan cara yang berbeda. Di sini memang suatu hal yang spesifik dan khusus daripada ulama sufi ya. Mereka mencoba memahami dengan bahwa secara akal nggak bisa kita memahami tauhid secara akal, tapi dengan cara apa? Secara zuk dan tajribah, pengalaman ruhani. Riyadah. Jadi dia menemukan tauhid itu pengalaman spiritual. Spiritual dia. Ya, jadi mencoba untuk memaknakan tauhid dengan makna yang spiritual, dengan makna tajribah ruhiyah mereka. Apa temuan mereka dalam spiritualnya? Nah, dalam spiritual ini mereka mendapatkan bahwa ya, Allah itu, tauhid yang benar itu pada saat seseorang itu mampu untuk bersifat dengan sifat Allah dan melihat kepada bahwa tidak ada di dunia yang ada selain hanya Allah saja. Sampai dirinya juga tidak ada. Seperti kata Zunnun al-Masri, siapa saja yang dia mengetahui Tuhannya, semakin dia ingkar terhadap zatnya. Semakin dia tahu siapa Tuhan, semakin dia ingkar terhadap dirinya. Saat itu dia berada di... Ini dalam tingkat tauhid loh. Mereka ingin dalam tingkat fana, fananya dirinya, hilangnya dirinya, dan dia mengakui hanya Tuhan Allah saja yang ada. Ini kan cara lain memandang kepada tauhid. Ulama tauhid secara kalami nggak ada ngomong seperti itu. Tidak ada sifatnya pengingkaran terhadap zat, tapi lebih kepada memastikan wahdaniyatullah, tidak ada permisalan dan tidak ada sekutu baginya. Tapi ulama tasawuf mencoba dengan cara yang berbeda. Mengingkari zatnya sendiri, merasa hilang zatnya sendiri, dan kesalahan melihat hanya kepada, kemudian syuhud hanya pada Allah. Mereka melihat secara mata batin mereka yang ada hanya Allah. Inilah makna tauhid menurut mereka. Dari sinilah kemudian muncul mengarah kepada apa yang akhirnya ketika datang Ibnu Arabi, mulailah nampak teori wahdatul wujud itu begitu nyata nanti. Secara sistematis pada masa Imam Ibnu Arabi. Al-Kibritul Ahmar. Ayo, Muhyiddin Ibnu Arabi. Pada saat itu mulai nampak sangat.
Tetapi menurut para ahli, para pakar di bidang yang telah meneliti tentang kitab-kitab tulisan beliau, Ibnu Arabi, antara wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud dalam pemikiran beliau itu bercampur. Jadi sulit sekali untuk kita Apa beda wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud? Ya. Wahdatul syuhud pada saat seseorang itu tidak menyaksikan dalam mata batinnya kecuali hanya Allah saja. Fana dia, dan pada saat itu ketika dia mengingkari ada zatnya, mengingkari dirinya yang ada hanya zat Allah semata, dan itu dia rasakan. Sedangkan kalau wahdatul wujud boleh bermakna materi tadi. Boleh bermakna materi. Semua wujud ini satu. Semua wujudnya itu satu, melebur gitu. Ya, menjadi satu gitu. Dan ada sifatnya hulul tadi juga. Jadi kalau wahdatul wujud merembes nanti kepada hulul. Inkarnasi. Artinya bahwa Tuhan itu boleh menyatu, turun dalam hamba dan menyatu menjadi entitas yang lain. Imam Ibnu Arabi menerima hulul? Hulul tidak. Man qala bil hulul fahuwa ma'lul. Ya, bahwa ma'lul, betul. Nah, ini juga yang menjadikan wahdatul wujud kalaupun ada pada ulama-ulama tasawuf dan pemikiran tasawuf, itu sebenarnya jauh daripada hulul. Itu menjadi ijma' para ulama tasawuf bahwa tidak boleh ada hulul. Tidak boleh ada hulul. Makanya kalau ada yang mencoba menjelaskan pemahaman tauhid dari sisi tasawuf sampai dipahami hulul atau dipahami wahdatul wujud yang sifatnya materi, inilah ini panteisme jadinya. Copy paste panteisme. Itu yang sangat bahaya. Sangat bahaya sekali. Oke, kalau panteisme materi. Ya. Sedangkan wahdatul wujud adalah ruhi. Wahdatul wujud dalam bahasa Inggrisnya adalah panteisme. Wahdatul wujud itu sendiri adalah sama dengan wujud yang panteisme. Versi tasawuf. Versi awalnya itu adalah materi. Kemudian ketika wahdatul wujud dalam tasawuf. Ya, kalau ada ada Maulana dalam ketetapan juga. Ruhi sifatnya. Bagaimana ruhi? Ruhi itu tidak dipahami. Maksudnya ruh kita adalah begini. Ruhi di sini kan kita kalau boleh kita bagi pemahaman wujud ini kan ada yang materi, ada yang ruhi. Nah, menurut Islam begitu, ada yang sifatnya ruhi, lain berbeda dengan materi. Segala sesuatu pemikiran yang tidak dipahami materi kita katakan sifatnya ruhi begitu. Jadi itu maksud daripada ruhi kita katakan. Jadi panteisme ataupun wahdatul wujud yang tidak merembes kepada pemahaman materi itu sendiri. Jadi ketika seorang hamba dia menyatu, merasa dirinya menyatu dengan Tuhan, kemudian dia menyaksikan hanya Tuhan yang ada. Dalam hal ini dia mengakui hanya Allah Tuhan yang satu. Allah kan bukan materi. Jadi kalau begitu kalau kita katakan ini wahdatul wujud, maka ini kan bukan materi ya. Wahdatul syuhud. Jadinya boleh dikatakan wahdatul syuhud begitu. Nah, makanya penyaksian dia. Makanya para ulama yang membela Ibnu Arabi mengatakan itu bukan wahdatul wujud pemikiran beliau, tapi wahdatul syuhud. Sampai Imam Suyuti pun bela Tanbihul Ghabi. Betul, ya Maulana dalam hal ini. Makanya yang kita khawatirkan apa? Mereka yang membahas pemikiran Ibnu Arabi atau mengambil tauhid disangka Ibnu Arabi padahal sebenarnya panteisme. Atau salah paham. Iya. Karena kalau ditelusuri itu kan proses dia sampai kepada fana itu kan setelah riyadhah yang betul Maulana. Itu yang perlu juga bagian akhir harus kita sampaikan. Ini baru tobat kemarin, ngaji ma'rifah sudah sampai mengenal lalu langsung udah wahdatul syuhud. Apa yang dia syuhud? Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Apakah wahdatul syuhud itu bisa dicapai? LC kan 4 tahun dicapai, MA dicapai. Wahdatul syuhud itu sesuatu yang bisa dicapai. Nah, wahdatul syuhud itu kalau kita lihat menurut Abdul Karim Al-Jili, menurut pemikiran beliau juga yang meneruskan pemikiran Ibnu Arabi secara lebih sistematis ya. Bukan wahdatul wujud kita katakan ya, wahdatul syuhud itu. Wahdatul syuhud itu anugerah daripada Allah, diberikan kepada siapapun.
Itu anugerah daripada Allah. Ya, ini fadlun min karamih, kata Imam Al-Jili. Tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat. Artinya apa? Fadlun daripada Allah. Jadi kalau ada diberikan orang kepada yang siapa. ngajar di YouTube begitu mudahnya, Ya. berarti bukan wahdatus syuhud. Apa standar orang sudah sampai ke wahdatus syuhud? Ulama sufi sejak dari awal mengatakan banyak pengalaman batin ruhani seseorang itu nggak bisa disampaikan pada orang lain. Bahkan Imam Al-Qushairi sendiri, beliau Salah Qushairi. beliau mengatakan bahwa itu ada rahasia-rahasia mereka yang kadang kita tidak paham, tidak bisa dipahami oleh orang lain. Begitu juga ketika Al-Hallaj dipermasalahkan oleh para fuqaha pada masa beliau, Abu Mansur. Abu Mansur Al-Hallaj. Imam Junaid kan hidup semasa dengan beliau. Beliau Katakan bahwa engkau telah membuka thagrah yang tidak bisa ditutup kecuali dengan kepalamu. Artinya engkau harus dihukum karena apa? Telah membeberkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa pengalaman dibeberkan. spiritual yang mestinya bukan Milik orang lain, tapi milik dia. kalaupun dituliskan artinya makanya muncul ungkapan kami adalah kaum yang mengharamkan orang untuk memutolaah kitab kami. Betul, Maulana. Karena kitab itu hanya boleh dikaji oleh orang yang sampai. Betul, Maulana. Betul. Ini yang harus kita pahami dengan betul. Maka ngeri sekali kalau ada yang mencoba menjelaskan tauhid tasawuf ini dari sisi tasawuf falsafi, kalau boleh kita katakan. Itu kan tinjauan falsafi sebenarnya. Diajarkan kepada orang awam. Itu rahasia ulama dulu. Bahkan ada para ulama yang mengatakan bahwa Ibnu Arabi banyak beliau tidak membeberkan rahasia beliau dalam tulisan beliau supaya orang nggak tahu semua. Utuhima bi ikhfa madhabi. Jadi dituduh beliau itu menyembunyikan mazhab beliau. Demi untuk menjaga itu. Nah, supaya tidak menjadi konsumsi publik. Tidak menjadi konsumsi publik. Fitnah. Menjadi fitnah. Karena itu batin. Makanya kemudian Ibnu Khaldun yang kita tahu betapa beliau sangat objektif dalam membahas masalah ilmu kalam, masalah tasawuf juga Beliau sampaikan dalam mukaddimah beliau itu bahwa ini saya bacakan Maulana supaya lebih pasti, jangan dibilang-bilang nanti mengada-ngada kita kan. Nah, nggak enak juga begitu. Nah, beliau sampaikan di sini. Kadza ja'al mutaakhirun min ghulatil mutasawwifah al-mutakallimin bil mawajid aidan. Fa khallatu masail fannain ilmul kalam wal falsafah bi fannihim wa ja'alul kalam wahidan fiha kulliha. Mislu kalamihim fi nubuwat wal ittihad wal hulul wal wahdah wa ghairu dhalik. Wal madarik fi hadhihi al funun ats-tsalatsa mutaghayyirah mukhtalifah wa ab'aduha min jinsil funun wal ulum madarik al mutasawwifah li'annahum yadda'una fiha al wijdan wa yafirruna 'anid dalil wal wijdan ba'idun 'anil madarik al ilmiyah wa abhathuha wa tawabi'uha wallahu yahdi may yasha ila siratil mustaqim wallahu a'lamu bissawab. Kata Ibnu Khaldun bahwa ini kan wijdan, bahwa yang bicara tentang masalah rasa pengalaman spiritual, pengalaman itu ba'id anil madarik al-ilmiyah. Pengalaman guru belum tentu dialami murid. Betul. Pengalaman murid belum tentu dialami. Bagaimana? Dia tidak bisa jadi standar. Tidak bisa jadi standar. Jadi ajarkanlah tauhid yang ilmu tauhid. Betul, Maulana. Yang bermanfaat apalagi bagi orang awam. Nah, dan Imam Junaid juga beliau memisahkan antara tauhid awam memang ada dan tauhid khassah. Tauhid awam itulah tauhid yang menurut beliau itu tauhid yang kita pelajari secara umum lah dalam ilmu kalam. Sedangkan tauhid khassah itu tauhid syuhud tadi. Tauhid yang boleh kita katakan tanda kutip wahdatus syuhud. Pada saat orang mengingkari zatnya dan mengakui hanya zat Allah dan hanya menyaksikan hanya zat Allah semata. Kalau sampailah orang mengklaim siapa yang masih merasa dirinya ada, bahwa ada selain Tuhan, maka belum bertauhid. Itu kan lama-lama nanti orang bisa mengaku diri Tuhan. Betul, Maulana. Jadi kalau ada yang mengatakan demikian, dia sedang bicara tentang masalah tauhid dari sisi tasawuf. Tauhid yang sifatnya adalah tauhid syuhud tadi. Atau dalam bahasa mereka sampaikan juga dengan ainut tauhid. Puncak tauhid. Menurut mereka Kita katakan ini menurut mereka dan dalam sisi tasawufnya.
bahwa tidak salah secara awam juga, secara umum kita katakan bahwa ada khalik, ada makhluk, itu kan jelas dalam Al-Quran juga. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu dikatakan tidak bertauhid dengan benar? Kalau ada kemudian pengalaman spiritual orang lain yang sampai kepada syuhud tadi, yaitu fadlun kepada dia. Lalu apa salah dengan orang lain yang belum sampai? Tapi ketika mengklaim bahwa hanya kami saja yang sampai, inilah dia yang sangat bahaya. bahwa tauhid kalian tidak betul, bahwa kalian masih musyrik, Nauzubillah min dzalik. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa akan menjadi fitnah bagi umat. Padahal itu dulu hanya dibahas oleh ulama-ulama besar tasawuf dan mereka yang mengalaminya. Dan sesama mereka. Ya, mereka tulis pengalaman itu dalam kitab mereka sebagai bagian daripada telaah kita ini, bahwa ada sampai begitu. Kemudian ada ungkapan Syekh Hamzah Fansuri dalam syair-syairnya mencari Tuhan di Makkah, ternyata terjumpa di dalam rumah. Apakah itu masuk embrio efek itu yang sampai ke Nusantara? Kalau saya tidak salah, Zunnun Al-Masri atau Abu Yazid Al-Bustami, beliau pernah bilang begini, bahwa aku pergi haji, ketika aku pergi haji, aku melihat Ka'bah, haji pertama. Aku pergi haji kedua, aku melihat Ka'bah wa sahibuha. Kemudian aku haji yang ketiga, aku nggak melihat Ka'bah wala sahibuha. Ini kan tingkat pengalaman rohani. Pengalaman rohani. Apa yang dia pandang? Iya, yang dia pandang. Sudah bahasanya dalam tanda kutip dikatakan dengan fana ini. Beliau sudah sampai ke tahap fana. Ini kan pengalaman rohani berarti. Sekali pergi haji dapatnya begini. Kedua begini, ketiga begini. Pengalaman. Pengalaman dan padahal Ka'bahnya itu juga. Itu juga bagi kita. Berarti bukan yang bersifat maddi. Iya, betul, bukan bersifat maddi dia. Gimana mau diajarkan? Gimana mau diajarkan? Ya. Terus bagaimana bisa Ibnu Arabi menyusunnya secara sistematis dilanjutkan oleh Abdul Karim Al-Jili? Ibnu Arabi, siapapun ya yang membaca muallafat Ibnu Arabi, semuanya bingung dan sulit. Tidak ada kita mengatakan bahwa saya sudah paham semua pemikiran Ibnu Arabi, sulit. Dan siapa yang mengatakan bahwa nggak paham dia tentang pengalaman, tentang tulisan-tulisan Ibnu Arabi, fakar sadaq. Banyak dia tidak paham karena kan wujdani, ruhani, sesuatu pengalaman batin yang sulit untuk diungkapkan. Kemudian beliau juga mencampurkan dalam pembahasan beliau antara wahdatul syuhud dengan wahdatul wujud. Kalau kita lihat, kemudian banyak ramziyahnya, ya, simbol-simbolnya, ya. Ya, salah seorang bahis di sini, Dr. Abdul Yusuf Zidan, beliau sampaikan bahwa dalam tulisan-tulisan syughlul azhan bi kasratil wujdan. Saking sibuknya pikiran mengalami wujdan itu, sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Betul. Karena rasa ini kan tak bisa diungkapkan. Tak bisa diungkapkan. Contohnya begini kita katakan, ya. Seorang makan durian, belum pernah dia makan. Orang Arab datang ke sini makan durian. Lalu dia menjelaskan dengan kata-kata. Durian rasanya begini. Teorinya banyak. Didengar sama yang lain. Kemudian ngomong juga lagi dia tentang Mesir durian. yang belum pernah makan durian, dia terjemahkan durian itu adalah jawafa. Jambu. Dia jelaskan rasa yang dia dengar itu kepada orang lain. Padahal bukan itu. Padahal bukan itu. Bagaimana orang lain yang mendengar penjelasan rasa durian itu dengan kata-kata gitu. Kasih buah durian dia diam, ngomong pun nggak perlu lagi. Begitulah tentang tasawuf. Maka begitulah orang yang mencoba untuk menjelaskan tentang pengalaman spiritual para ulama-ulama tasawuf dengan tauhid mereka itu dengan kata-kata mereka hari ini dengan tulis di dinding gitu. Maka seperti orang yang menjelaskan itu tadi. Maka ulama tarekat kalau kita lihat mereka tidak terlalu banyak cerita di situ, malah sibuk di riyadhahnya ya. Betul, Maulana. Riyadhah, zikir. Dan ini juga yang didapatkan oleh para pemikir-pemikir dalam ilmu tasawuf yang membahas ini, bahwa generasi awal 5 abad sebelumnya itu mereka lebih banyak amaliyahnya daripada banyak bicara tentang rumus-rumus. Saurah ruhiyah. Saurah ruhiyah, betul Maulana. Saurah ruhiyah. Itu lebih banyak mereka amaliyahnya. Tapi pada abad kemudian setelah Imam Al-Ghazali baru sibuk dengan teorinya. Banyak teori kemudian. Malah tidak riyadhah. Akhirnya inilah mulailah. Dan kemudian sebabnya disebutkan kenapa?
Karena pada masa itu mulai di dunia Islam merebaknya pemikiran filsafat Ya. di dalam khazanah keilmuan Islam. Sehingga dalam ilmu tauhid juga kita tahu munculnya karya seperti Al-Iji dengan Alkitab Al-Mawaqif beliau. Izzuddin Al-Iji rahimahullah, itu di kitab Mawaqif beliau. Kan semua kita di Al-Azhar dijelaskan bagaimana ada unsur falsafi di dalamnya. Ya. Begitu juga kita dapatkan dalam dalam ilmu tasawuf. Masa itu setelah abad ke-6 Ibnu Arabi plus juga Al-Iji dan yang lainnya, itu juga sudah mulai tasawufnya falsafi, manhajnya itu falsafi. Kenapa demikian? Mungkin salah satu jawabannya inilah. Dalam ilmu kalam juga sudah mulai begitu, kemudian dalam ini karena sudah mulai merebaknya pemikiran filsafat di dunia Islam pada saat itu, sudah banyak teori daripada ini. Kembali di mukadimah Ustaz tadi. Ya. 3. Pertama kun fayakun, khaliq, makhluk. Ya, yang kedua faidan. Ya. Kemudian Limpahan. yang limpahan atau isyraq, mungkin sejenis juga ya. Emanasi. Boleh jadi juga ya, tapi yang ketiga tajalliyat. Tajalliyat itu. Jadi tajalliyat ini apakah bisa dikatakan yang pertama kali membawa teori tajalliyat dalam Islam adalah Ibnu Arabi? Wallahu alam ya. Itu tapi mempopulerkannya. Tapi mempopulerkan betul. Ibnu Arabi yang mempopulerkan, kemudian ditambah lagi dengan Al-Iji, Al-Jili, kemudian dengan kitab Insan Kamilnya. Simpelnya tajalli ini gimana? Simpel. Mudah dipahami. Simpelnya adalah bahwa tajalli. Jadi kalau ada orang-orang, saya ini adalah tajalli Allah. Ya. Lalu dicari di kamus tajalli, oh berarti dia jelmaan Tuhan. Jelmaan. Apa sebenarnya tajalli? Ya. Kenapa muncul teori tajalli ini adalah menurut ulama sufi dalam tasawuf falsafi bahwa zat Allah itu nggak bisa diketahui. Nggak bisa diketahui zat Allah. Ya. Ya. Mengenal Allah dengan sifat dan asma'nya juga tidak akan bisa. Mengenal Allah dengan akal lebih-lebih lagi menurut mereka. Tumpul. Iya. Nisbi. Jadi mengenal Allah dengan akal itu mustahil. Ya. Zat Allah itu nggak bisa diketahui. Sifat dan asma Allah juga nggak bisa diketahui. Jadi bagaimana Allah itu diketahui? Ya. Nah, inilah kemudian menurut mereka untuk supaya Allah itu diketahui, Tuhan itu diketahui oleh yang lain, maka Tuhan mentajallikan dirinya pada tajalliyat adidah. Itu. Lalu diambillah kemudian sebuah hadis yang mungkin ulama hadis mengatakan hadis maudhu atau apa, la sanad lahu kanzun makhfi. Kuntu kanzan makhfiyan itu dijadikan sebagai fa khalaqtul khalqa li urif gitu ya. Ya, jadi melegitimasi. Jadi pikirannya sudah duluan ada, hadisnya datang pikirannya kemudian. Sudah ada, datang hadisnya belakangan. Kayaknya cocok ini. Ya cocok gitu. Jadi kan jadi fitnah bagi orang awam. Oh, ada hadisnya kok, ada dalilnya kok gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya ini kan tinjauan falsafat sebenarnya. Filsafat ya? Filsafat ya. Masuk ke dalam. Ya. Jadi intinya bagi masyarakat jamaah cukup ngaji wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis. Luar biasa itu. Sudah. Dengan ayat Al-Quran, dengan hadis ditopang dengan itu semua, itu sangat luar biasa bagi orang awam. Bagi mereka yang punya kecenderungan spiritual yang lebih nggak cukup dengan yang itu tidak menutup kemungkinan dia mempelajari daripada ulama-ulama. Tapi setelah proses riyadhah yang panjang. Setelah proses riyadhah yang panjang, betul. Ini dari bentuknya aja tak pernah riyadhah, puasa sunat tidak atau tidak? Betul lah. Ini saya ingin terakhir saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Lumah oleh Imam At-Tusi. Ya, awal abad keempat. Ini kitab Al-Lumah ini beliau tulis adalah kritikan beliau terhadap munculnya sekte-sekte mutasawwifah yang melenceng menurut beliau. Munharifah. Jadi kalau ada hari ini orang yang curiga terhadap pemikiran tasawuf, itu nggak salah. Kalau ada yang mencoba mendebat atau mengatakan itu sesat, misalkan itu nggak salah. Kenapa? Dari abad dulu mereka sudah ada demikian. Sudah banyak otokritik. Nah, saya ingin sampaikan di sini beliau bagus sekali mengatakan baru boleh ngomong atau bicara tentang tasawuf dengan berbagai macam pendapat itu kalau sudah ada 3 syarat ya, kata beliau. Ini Lumah At-Tusi ini menjadi menjadi rujukan daripada kita di Al-Azhar juga ini menjadi rujukan penting. Tahqiq Syekh Abdul Halim Mahmud.
Nah, Maulana. Nah. Mana ini? Sebentar ya. Sudah saya tanda. Penting untuk saya sampaikan. Ya, jadi begini kata beliau. Azan maghrib kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, satu ini ya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan lagi dialog kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Amri Fatmi LCMA, mutakhasis dalam bidang akidah S1, S2, S3 Jamiatul Azhar Syarif Bil Qahirah. Kelanjutan penjelasan Ustaz. Ya, jadi Imam At-Tusi kita lihat beliau sampaikan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya sudah memahami tasawuf, sudah sampai kepada syuhud, sudah sampai kepada fana dan yang lain, kata beliau, lam yuhkim asasahu ala salasiyah fahuwa makhduk. Kalau dia belum yuhkim, betul-betul mengamalkan 3 prinsip, maka dia itu makhduk tuh. Yang ngomong tertipu dia, maghrur. Ya, kalau ngomong udah sampai bahwa sudah tauhid ini, tauhid itu yang susah dipahami oleh orang awam, 3 hal kata beliau, baru boleh ngomong setelah itu. Apa kata beliau? Awalwa ijtinab jami'il maharim kabiruha wa saghiruha. Ya, dia ijtinab, dia menjauhkan semua yang haram, baik kecil atau besar. Saghir wal kabair. Saghir. Wa tsani ada jami'il faraid asiruha wa yasiruha. Menunaikan semua yang fardu, yang wajib, baik yang sulit maupun yang mudah. Yang kedua. Yang ketiga, tarkud dunya ala ahli dunya qaliluha wa kathiruha illa ma la budda lil mu'min minha. Meninggalkan dunia untuk ahli dunia. Silakan, yang besar atau yang kecil, cuma kecuali yang dia butuhkan saja. Apa yang dia perlukan bagi selaku seorang mukmin untuk hidup. Standar kalau nanti ketemu sama orang yang ngaku sudah naik ke Sidratul Muntaha, sudah fana, sudah syuhud, lihat yang 3 ini. Lihat yang 3 ini. Kalau dia tinggalkan yang haram, dia lakukan semuanya semua yang kecil-kecil, besar kecil besar, dilaksanakan yang wajib maupun yang besar, yang sulit, yang tahajudnya, dan dia meninggalkan dunia hanya mengambil untuk hidup. Itulah orang yang musul. Itu boleh. Boleh ngomong. Minal wasilin. Baru boleh ngomong tuh. Itu kita ambil ilmu daripada dia bicara masalah tauhid ya dari sisi tasawufnya. Terang, ini jelas menurut Imam Tusi, ya. Imam Tusi. Selanjutnya Tusi dalam kitab Al-Lumah beliau. Begitu. Apa saran Ustadz untuk masyarakat? Saran kami adalah bahwa kita ketahui semua kita butuh dekat dengan Allah, dan Allah berikan setiap orang kemudahan untuk mendekatinya. Semua orang diberikan kemudahan oleh Allah. Kalau seandainya mendekati Allah itu, dekat dengan Allah itu sulit, maka manusia akan sulit dekat dengan Allah. Maka oleh sebab itu, ilmu tauhid yang kita belajar ya selama ini dari pondok pesantren kita, dayah kita, itu adalah mengantarkan kita kepada Allah. Ya. Kemudian juga kita belajar ilmu tauhid melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, juga dari kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah daripada Nabi, itu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika muncul pemahaman tauhid yang lain dari sisi kalangan para ulama sufi dulu, seperti kita katakan Imam Junaid seperti dulu, itu adalah ada di sana hamba-hamba Allah yang mereka mampu untuk memahami Allah dengan cara yang mungkin nggak mudah dipahami oleh orang lain. Kita mengakui ada kemampuan hamba-hamba Allah seperti itu, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya model begitu sajalah ilmu tauhid yang bisa kita mengenal Allah, yang lainnya salah. Nggak bisa. Sungguh tidak bijak kalau seandainya kita katakan demikian adanya. Maka kalaulah ada ilmu tauhid yang seperti itu diajarkan untuk kalangan terbatas, tidak mudah diajarkan kepada orang awam yang akhirnya mereka menjadi fitnah nantinya. Atau mungkin syaratnya kalau mau ngaji itu yang 3 tadi. Ditambah lagi ini boleh ikut kajian lagi. Ini syarat yang 3 lihat yang 3 ini dulu. Sama beliau ada, silakan ikut. Iya. Kalau masih ngurus gaji 13 belum bisa masuk. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Tak terasa 60 menit. Alhamdulillah. Ternyata duduk dengan orang alim itu sama dengan kita berhari-hari di perpustakaan. Panjang umur, sehat badan. Kita akan ketemu banyak hal yang mau kita dialogkan lagi, Ustaz Amri Fatmi. Terima kasih, jazakumullah khairan.